Hari ini saya khotbah tentang giving the best, memberikan yang terbaik. Apa arti kata excellent? Excellent memiliki arti yang terbaik atau unggul. Menjadi excellent berarti kita selalu memberi yang terbaik. Katakan amin. Mari kita buka sama-sama dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Ayat ini banyak yang hafal luar kepala. Tapi mari kita lihat apakah kita sudah menghidupinya. Baca sama-sama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Katakan amin. Motivasi seseorang yang akan menentukan apakah dia menjadi orang yang excellent atau tidak. Dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja. Menarik sekali dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari ayat 22 dikatakan gini. Saudara-saudara yang menjadi hamba dalam segala hal, hendaklah kamu taat kepada Tuanmu yang di dunia ini. Janganlah taat kepada mereka hanya pada waktu mereka sedang mengawasi kalian. Karena kalian ingin dipuji. Taatilah mereka dengan hati yang ikhlas karena kalian menghormati Tuhan. Katakan amin. Mari saya ceritakan dengan bahasa sederhana. Kenapa orang Kristen, orang percaya harus memastikan apa saja yang dilakukannya harus yang terbaik, harus excellent. Kenapa? Karena kita tidak mau orang bilang gini, katanya orang Kristen, kok kayak gitu? Kita tidak mau nama Tuhan dipermalukan karena kita. Kita yang menyebut diri kita orang Kristen, yang artinya Christianity means the image of Christ, gambaran Kristus. Para pengikut Kristus. Biasanya gurunya akan dihakimi kalau orang ngelihat kelakuan muridnya nggak baik, betul? Anak-anak kita nggak pintar, kita nyalain gurunya bukan? Well, kalau kita punya kesadaran saya harus selalu memberikan yang terbaik supaya Tuhan jangan dipermalukan dalam hidup saya. Motivasi inilah yang akan membuat kita selalu menjadi excellent. Katakan amin. Mental orang yang gak excellent tuh ini. Nomor 1 tadi dibilang gini. Kerja harus diawasin baru rajin. Kalau gak ada kucing, tikus berpesta pora. Ibaratnya. Saya sih bukan kucing dan staf-staf bukan tikus. Kita harus punya mental excellent. Dengan motivasi. Ada nggak ada bos kita lakukan yang terbaik. Dilihat atau tidak dilihat orang, kita tetap lakukan yang terbaik. Karena saya kasih tahu, buah dari karya kita itu akan muncul satu hari nanti. Entah Anda melakukan yang terbaik, dilihat tidak dilihat orang, akan ketahuan nanti. Sama kita digosipin orang, diomongin jelek apapun, Anda diam aja. Saya kasih tahu, karya kita akan bicara. Katakan amin. Kerja harus diawasi orang-orang yang gak excellent. Kemudian kerja harus disuruh-suruh. Nunggu diperintah. Gak bisa mimpin diri sendiri. Ini orang-orang yang gak excellent. Siapa di sini yang begitu? Jangan angkat tangan. Kalau bos gak ada. Bos gak masuk hari ini. Puji Tuhan. Mulai keluarin HP. Selfie dulu. Lupa pakai lipstick. Pakai lipstick dulu. Selfie. Dari angle ini jidatnya kegedean, geser turun. Dari bawah double chin. Sibuk selfie, upload sosial media. Emang Bu Heni doang yang bisa bikin quote? Kita juga bisa. Alisnya miring dikit, dandan dulu. Udah kelar ke meja temen. Lu kemana bro, ntar malam bro? Lagi ada film baru, Kandara gitu. Kita nonton ya nanti malam, mulai ngerjain yang gak penting-penting. Scrolling, kepo-kepoin Instagram orang. I mean, why do you care gitu kan? Kebanyakan like. Jangan di like yang ini, hapus lagi.
Ngabisin waktu di tempat kerja. Ada di sini? Nggak ada. Nggak ada. Di sini rajin semuanya, betul nggak? Bos nggak ada. Kebetulan film Korea semalam belum habis. Untung gue bawa laptop katanya gitu. Nonton lagi. Banyak orang yang kalau nggak diawasin bosnya nggak kerja. Nggak ada bosnya nggak ngantor. Sampai-sampai harus dipasang alat absensi sidik jari. Saya berharap nih para full timer ICI, janganlah sampai harus pasang alat absensi sidik jari ya. Itu kan berarti Anda kerja harus diawasi. Saya bilang, kalau kita jadi hamba Tuhan, gak bisa jadi teladan. Jangan jadi hamba Tuhan. Karena kita bawa nama Tuhan. Kalau kita excellent, kerja gak usah disuruh. Kita ngerti tanggung jawab kita. Gak usah dipaksa-paksa. Amsal 12 ayat 24 berkata gini, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Apa artinya? Orang rajin itu memimpin dirinya sendiri. Dia gak usah disuruh, dia tahu begitu nyampe kantor dia mesti kerja apa. Bahkan bangun tidur hari itu dia tahu hari ini dia akan ngapain. Dia mimpin dirinya sendiri. Orang yang rajin gak perlu diperintah-perintah. Gak perlu ditendang dari belakang baru kerja. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Pemegang kekuasaan. Tapi orang yang malas, dikatakan firman Tuhan, mengakibatkan kerja paksa. Yang kayak gini nih, bangun tidur. Wah, alarm cepet banget sih. What is this? Monday? I hate Monday. Jadi terpaksa, bangun tidur aja terpaksa. Pergi ke tempat kerja. Jakarta emang macet. Emang gitu. Jadi terpaksa, hidupnya kayak menderita. Ngeluh melulu. Kerja udah 10 tahun. Gaji gak naik-naik. Dia ke Israel mulu. Gua gak diajak. Enggak sih, staf kita gak gitu. Mereka tahu mereka semua dalam antrian ke Israel. Kita mulai ngeluh. Kerja harus disuruh-suruh. Kemarin saya suruh kamu kerja, udah selesai. Oh iya, lupa. Alasannya lupa. Orang yang tidak excellent, kerja harus dipaksa, dimarahin. Mana target minggu lalu? Kenapa belum selesai? Kalau kamu tidak bisa diandalkan, saya harus ngandalin siapa? Dimarah-marahin sama bosnya. Ada gurauan. Aduh, saya sih gak mau ke gereja Bu Heni. Kenapa? Di rumah bini galak. Marah-marah mulu. Di tempat kerja, bosnya galak. Marah-marah mulu. Masa gue ke gereja dimarahin lagi katanya. Saya udah manis belum sekarang? Udah jinak belum? Aduh, kasihan sih. Saya jadi merenung loh. Iya ya, kasihan loh. Pengennya kan Sunday, happy Sunday ya kan? Dimarahin di gereja. Habis kalau gak dimarahin kalian tidur sih. Ya kan? Saya udah ngomong kenceng gini aja. Tahu gak di depan mata saya ada aja 1-2 yang. Gue betet juga nih ya kan? Orang yang excellent, ada nggak ada atasan, akan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, mencapai target, bahkan lebih. Kerja itu nggak boleh karena cari muka, istilahnya gitu. Motivasi hati kita penting, kerja bukan buat cari muka. Kerja itu karena kita takut akan Tuhan. Apa artinya kerjalah dengan tulus, karena engkau menghormati Tuhan, karena takut akan Tuhan. Ada lagi nih, Anda tahu bosmu nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Upahnya dari siapa kata firman Tuhan? Kolose 3:24 jelas mengatakan, kita tahu upah itu dari Tuhan. Tuhan yang menentukan bagian yang jadi upah kita. Kerja seperti untuk Tuhan. Standar atau ukuran yang kita harus pegang. Dikatakan gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hati, sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya gini, ada standar orang-orang excellent. Dia akan lakukan selalu yang terbaik. Only the best, katakan only the best. Enggak kurang dari itu. Orang mau bertamu di rumah Anda. Anda pastikan, Anda bersihin rumah dong. Cuci toilet dong. Ada orang udah bilang, saya ke rumah ya.
boleh gak nginep di rumah malam ini? Oh ya boleh. Kamar tamu langsung bersihin dong. Ganti spray baru dong. Langsung pastikan toilet bersih dan wangi dong. Itu giving the best. Ada orang-orang yang, ya siapa suruh lu datang nginep? Ya terima aja apa adanya. Spray, dicium dikit, bau sumpah dikit, gak apa-apa lah. Tepok, semprot, kiss spray. Orang gak ngasih yang terbaik. Anda bisa punya dua pilihan. Anda selalu memberi yang terbaik, atau Anda tidak memberikan yang terbaik sama sekali. Gak ada in between. Firman Tuhan mengajarkan kita, orang yang takut akan Tuhan, dia tahu meskipun orang gak tahu, Tuhan tahu. Itu takut akan Tuhan. Kita akan selalu memberikan yang terbaik, seperti untuk Tuhan. Only the best. Satu kali saya pernah bawa leader-leader Tangan Pengharapan. Kami itu setahun sekali ada annual national meeting. Kami bawa mereka ke Bandung. Jadi kami retret di Bandung 1 minggu. Kemudian pulang ke Jakarta. Kami sudah pesan sama panitia, tim-tim kami. Tolong siapkan hotel di Jakarta. Jadi supaya kita sampai di Jakarta tuh sudah malam. Pastikan kamar hotel sudah siap. Karena mereka pasti lelah sekali. Tiba-tiba sampai di Jakarta. Apa yang terjadi? Staff saya lupa booking hotel. Sementara peserta yang ikut itu 50-60-an. Wah, suami saya naik pitam turun urapan. Karena apa? Suami saya punya standar only the best. Gak pernah kasih orang yang tidak yang terbaik. Dia malah marah sama saya kalau sampai ngirit-ngirit. Harus kasih yang terbaik buat siapapun, staff sekalipun. Makan harus ada yang terbaik. Di asrama kami bikin menu sederhana dan mewah bahasanya. Mewah itu ada dagingnya, ayam, ikan, telur, daging sapi, babi dan lain-lain, bebek dan lain-lain. Tapi yang sederhana artinya jamur goreng, tempe, tahu dan sayur tentunya. Suami saya bilang gini, menu sederhana malam, menu mewah siang karena siang ada staff. Semua staff harus dikasih makan daging tiap hari. Saya bilang hati-hati loh nanti mereka kedagingan. Tapi Anda bisa tahu standar suamiku harus selalu yang terbaik. Kasih orang harus yang terbaik. Gak boleh bekas. Wah dia marah sekali kalau misalnya, misalnya bekas itu ya. Misalnya makanan kali ya. Kita lagi makan, misalnya saya sama Tasya. Kami kan cukup dekat. Saya tahu Tasya udah seperti adik sama saya. Kalau saya paruin makanan saya, masa Tasya jijik, orang besi kok separuh. Tapi suami saya akan bilang gini, enggak ya, itu bekas. Jangan. Ke Israel saya bawa permen pedes, fisherman, tour guide lokal, batuk-batuk. Saya kasih dia senang sekali. Dia bilang this is very good. Tiap hari dia minta sama saya, sehari bisa 2-3 kali. Itu memang top sih. Kemudian saya bilang sama Jojo, kasihan loh dia batuk. Udah saya kasih aja punya saya, kasih ke dia. Terus suamiku bilang ini, enggak boleh, itu bekas. Seperti itu seorang Yohanes Kristianus. Harus kasih yang terbaik. No, I'm not kidding. This is real di dalam hidup kami. Standarnya tinggi banget buat orang lain. No wonder God give you the best. Bukan saya, maksudnya you know. Jadi istrinya tukang marah mana the best. Enggak. Kok tukang marah, sabar lagi saya. Anyway. Tuhan itu mau kita lakukan apapun buat orang lain harus yang terbaik. Bicara soal kerja, bicara soal bagaimana kita memperlakukan orang. Jangan melakukannya dengan motivasi supaya dipuji orang. Tapi karena kita takut akan Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 berkata gini. Saudara kami demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, katakan amin. Kemudian ada yang kedua bilang ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Lihat, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dengar baik, hidup kita adalah ibadah. Apa saja yang kita lakukan di hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Ngurus anak, melayani suami, bekerja, berusaha, bisnis, pelayanan di gereja, melayani di masyarakat, semua itu ibadah. Katakan amin. Nah, apa yang menjadi standar? Lihat, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Tuhan mengajarkan kita harus selalu memberikan yang terbaik. Orang percaya, saya sedihnya, seringkali kalau udah di dalam pelayanan pakai sistemnya kasih karunia. Tidak semua orang. Tapi banyak yang mentalnya gini. Jangan gaya perusahaan dong di gereja. Karena perusahaan itu kan ada strict, ada SOP-nya, ya, ada targetnya. Tapi kalau kita lihat di gereja, saya kan hidup di dunia gereja puluhan tahun. Sistemnya tuh kasih karunia, meaning what? Kebanyakan anak-anak Tuhan itu, ya kalau saya bisa ya, masa pelayanan dimarahin, kita di sini kan sukarela, volunteer. Terus sering saya dengar kata-kata ini, jangan gitu-gitu amat lah, kita kan pada gak dibayar. Dengar, pelayanan kepada Tuhan harusnya kita gak hitung-hitungan. Kalau sama bos kita yang dunia aja kita harus kasih yang terbaik, apalagi kita sama Tuhan. Jangan pernah gak kasih yang terbaik. Karena upah itu datangnya dari Tuhan. Saya kasih tahu, kita bisa melayani aja, itu kasih karunia. Betul? Kemampuan kita ini dari siapa? Dari Tuhan. Seharusnya kita menggunakan semua kekuatan, kemampuan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita untuk melayani Tuhan. Amen. Jangan hanya terus cari uang. Tadi motivasinya cari muka. Yang kedua, carinya cuan terus. Apa-apa tuh jangan duit melulu gitu loh. Saya bilang sama leader-leader kemarin, kami leaders meeting di Zoom. Saya bilang, jangan pernah ngomong, kita kan gak dibayar. Hey, Tuhan udah berkati kamu terlalu banyak. Never mention that. Amen. Apa yang sering kali membuat orang gak excellent? Saya mau kasih 2 poin. Yang pertama, uang selalu jadi ukuran. Makanya ada istilah wanipiro. Betul? Kerja orang tuh kalau motivasinya uang, biasanya hitung-hitungan. Ya gue dibayar segini ya segini aja lah ya. Jam 6 jam pulang kantor, 5:45 udah siap. Udah pegang helm, udah beresin tas, udah ke toilet. Ada yang 1 jam ngumpet-ngumpet di kafe. Ada. Supaya tank langsung go. Tango. Kerja hitung-hitungan. Loh, overtime gak dibayar, ngapain overtime? Gitu kan biasanya. Yesus mengajarkan kita. Kita harus doing extra miles. Matius 5 ayat 41. Yesus bilang apa? Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yesus ngajarin kita, kalau kamu digaji 3,5 juta, bekerjalah seperti kamu digaji 7 juta. Kalau kamu digaji 5 juta, bekerjalah seolah-olah kamu digaji 10 juta. Kalau kamu digaji 10 juta, bekerjalah seolah-olah gajimu 20 juta. Saya kasih tahu, dalam perpuluhan pun saya sama suami lakukan yang sama. Seolah-olah saya punya penghasilan segitu. Saya selalu menabur, tidak pernah pikir-pikir, tidak pernah hitung-hitung sama Tuhan. Kita harus selalu doing external dalam segala sesuatu. Apa yang terjadi? Tuhan selalu memberkati lebih. Dengar baik, orang kalau kerjanya tuh selalu hitung-hitungan. Saya kasih tahu, kamu tidak akan maju. Hidupmu akan cuma segitu. Saya tiap kali ditanya sama orang, Bu Heni maaf, kalau ngundang Bu Heni fee-nya berapa ya? Saya heran hamba Tuhan ditanya gitu. Mungkin ada yang begitu, saya gak biasa. Saya gak pernah mention uang, gak pernah. Gak dibayar pun saya datang. Kalau memang Tuhan izinin saya melayani, 1 orang pun saya layani. Saya bilang gak usah tanya uang. Ada suami istri yang konseling sama saya, minta dilayani pribadi, tanya sama saya. Apa yang kami bisa kontribusi buat Ici? Saya bilang gak usah. Saya melayani sebagai hamba Tuhan. Kalau Anda tergerak, Tuhan taruh di hati Anda untuk menabur buat gereja ini silakan. Tapi saya tidak akan pernah minta apa-apa. Kita tidak perlu hitung-hitungan dalam pelayanan. Lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita tahu bahwa upah itu yang menentukan Tuhan, bukan manusia. Amen. Jangan taruh imanmu pada slip gajimu. Kerja gak usah hitung-hitungan, memberi jangan hitung-hitungan. Aduh, udah lebih dari 10% nih gue ngasih nih. Udah lebih dari perpuluhan nih. Saya kasih tahu.
Saya memberi sama suami saya, itu lebih dari 30%, kami beri 40%. Dan dari kami sangat muda, dari gaji sangat kecil. Dan Tuhan terus berkati kami lebih. Kalau orang suka ngomongin kita, enak banget dia keluar negeri. Saya kasih tahu, saya pergi tiket dibayarin. Kalaupun saya pergi, pakai poin. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita nabur buat Tuhan, saya kasih tahu, mungkin baliknya bukan cash. Tapi tiba-tiba orang ngasih kami tiket sekeluarga ke Amerika. Gimana tuh? Kalau diduitin jadi berapa? Saya nggak paham. Karena belum pernah. Beli tiket ke Amerika belum pernah. Dibeliin terus sama orang. Saya kasih tahu, kita enggak perlu hitung-hitungan sama Tuhan. Kita harus yakin iman kita itu sama Tuhan. Kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Dan upahnya datang dari Tuhan. Katakan amin. Apa yang seringkali membuat orang enggak excellent? Tadi saya katakan, uang jadi ukuran, orang hitung-hitungan. Yang kedua, ngejar keuntungan, mengorbankan hubungan. Anda tahu hubungan itu lebih mahal dari uang. Katakan amin. Amsal 28 ayat 20. Mari baca sama-sama. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari dari hukuman. Dengar baik. Hubungan harus panjang. Kata-kata ini teman saya bilang. Dia jual beli mobil dan dia bilang sama saya. Kalau gue punya prinsip dagang hand, hubungan harus panjang. Saya setuju. Kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada semua orang. Pelayanan yang terbaik, servis yang terbaik. Jangan pernah ngorbanin hubungan dan kepercayaan orang hanya untuk keuntungan sesaat. Buat apa untung besar satu kali, tapi habis itu orang gak balik lagi. Hubungan yang dipertahankan malah akan menjadi sebuah investasi yang panjang. Itu maksud dia, hubungan yang panjang. Intinya, kita kalau bisa dipercaya sama orang, let's say untung kita gak banyak, tapi kita menjaga hubungan. Orang percaya sama kita jual barang gak pernah palsu, asli. Sampai kita dagang, orang pulang barangnya rusak, dia bisa balikin, kita ganti baru. Itu namanya jaga kepercayaan. Anda bilang gini, Bu Heni, dagang kayak gitu bisa rugi. Saya kasih tahu, awalnya mungkin rugi. Tapi firman Tuhan berkata, orang itu yang takut akan Tuhan, mereka berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kita untung satu kali, orang gak balik lagi. Tapi kalau kita jujur, mungkin kita rugi satu kali, tapi orang selalu balik lagi. At the end of the day, kita akan untung jauh lebih banyak. Customers adalah aset. Di Australia, orang tuh jualan bisnis. Jadi Anda punya kafe, Anda punya restoran, Anda punya toko, Anda bisa jual. Itu jadi aset yang bisa dijual. Tahukah apa yang menentukan nilai aset Anda? Bukan lokasi, prime place. Equipmentnya stainless steel merek ini. Enggak. Yang dilihat adalah pelanggannya. Yang beli kafe saya, itu tiap hari duduk di kafe saya. Nungguin dan ngitungin berapa customer yang datang setiap hari dari pagi sampai sore. Jadi yang menentukan nilai aset sebuah perusahaan adalah customersnya. Ada kafe yang keren, equipmentnya keren banget, otomatis semua. Di prime place, mall keren, tapi sepi. Ada yang kafenya gak bagus, sederhana aja. Alatnya juga sederhana. Ya mesin kopinya Itali. Tempatnya sederhana, equipmentnya mungkin modal gak gede. Tapi customernya banyak banget non-stop. Menurut Anda mana yang orang beli? Yang customernya banyak. Orang seringkali demi cuan gede satu kali nipu orang. Ngerjain orang. Ngorbanin hubungan. Padahal Tuhan tuh gak pernah salah. Orang yang bisa dipercaya, kata firman Tuhan, ia akan mendapat banyak berkat. Jangan pernah mengorbankan hubungan demi uang. Yang terakhir, apa yang sering membuat orang tuh gak excellent? Gak punya rasa memiliki. No sense of ownership.
Orang kalau nggak punya rasa memiliki itu biasanya jadi nggak tanggung jawab. Kenapa? Kita akan cenderung lebih ngejaga barang kita sendiri daripada ngejaga barang orang lain. Betul? Why? Karena sense of ownership. Anda nyetir mobil Anda sendiri, Anda lebih hati-hati nggak dibandingin Anda nyetir mobil orang lain? Pasti. Why? You care. Karena itu punya Anda. Orang jadi nggak excellent karena dia pikir bukan punya gua, bukan perusahaan gua. Rugi biar aja, tutup biar aja. Gua dapat apa? Tapi lihat firman Tuhan. Yesus mengajarkan Lukas 16 ayat 12. Sama-sama baca. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Baca baik-baik yang Yesus ajarkan. Kalau kita nggak setia sama harta orang lain, siapa yang menyerahin harta kamu sendiri kepadamu? Bicara soal kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipercaya ngelola harta orang lain, Tuhan juga nggak akan berkatin kita. Justru kita harus melakukan yang terbaik seolah-olah itu punya kita. Satu kali waktu kami pertama kali pelayanan di Bandung, pulang dari Australia tahun 2006 bulan Juni. Suamiku dikasih pakai orang pengusaha mobil Avanza. Yang luar biasanya plat nomornya ulang tahun suamiku 1610. Kami pakai mobil itu setiap bulan kami servis di Toyota. Saya ingat itu dealernya di Pastur Bandung. Teman-teman di gereja bilang, Hen, lu jangan servis di Toyota. Karena dia tahu saya baru pulang dari Australia, masih on. Servisnya di bengkel biasa, sama aja. Lebih mahal 2 kali lipat kalau di bengkel aslinya. Terus saya bilang gini, enggak. Kan ada bukti servisnya. Buku servis itu loh. Kalau kita servis di mana kan bukunya dicap ya. Owner mobil ini akan ngecek mobilnya diurus apa enggak. Kalau dia capnya Toyota semua, otomatis dia tahu saya rawat mobilnya baik-baik. Saya nggak takut keluarin duit. Kalau di bengkel biasa 300 ribu, di Toyota bisa 850 ribu cuma ganti oli. Saya bilang nggak apa-apa karena ini masalah kepercayaan. Saya bilang kita udah bersyukur dipinjemin mobil. Kalau kita mesti sewa sebulan bisa 5 juta. Banyak orang gak mikir gitu. Orang mikir, ya yang murah-murah aja lah, Avanza doang gitu kan. Ah mobil bekas juga, udah umurnya 2 tahun, punya orang. Dengar, mental aji mumpung, musuh besar dari si excellent. Saya sama suami memperlakukan mobil itu seolah-olah itu punya kami sendiri. Apa yang terjadi? Saya saksikan. At the end of the day, mobil itu diberikan kepada kami, menjadi milik kami. Tuhan luar biasa. Amen. Tuh firman Tuhan tuh gak pernah salah. Kalau Anda punya perusahaan, saya mau tanya, Anda makin tua, usaha Anda banyak. Katakan Anda punya cabang di seluruh Indonesia, di luar negeri. Anak Anda cuma 1. Sementara Anda punya pegawai yang setia ikut Anda 20 tahun, 30 tahun. Saya mau tanya, dia baik, sayang sama bos, bisa dipercaya. Anda kepikiran gak kasih 1 cabang buat dia? Kasih gak? Kalau pelit sih gak kasih. Saya jamin, orang yang rakus duit gak bakal kasih. Tapi saya akan kasih. Kenapa? Selama ini dia yang bikin kita kaya. Kita udah tua, harta juga gak bisa dibawa ke sorga. Kecuali taburan kita. Mending gue tabur buat orang-orang. Biar ikut ke sorga taburannya. Satu-satunya jalan bawa harta ke sorga. Baca Yesus bilang apa? Taburlah, berilah sedekah. Kamu akan mengumpulkan harta di sorga. Yang ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Baca kata-kata Yesus. Kalau saya jadi Anda punya perusahaan banyak. Anakmu dikasih 5 aja udah bagus bertahan. Sementara dia gak pernah kerja. Yang kerja, yang ngerti ngelola ada. Kasih ke anak 5, habis mungkin sisa 1. Yang pegang 1 karena bisa ngelola, dia bakal punya 10. Saya mau tanya. Kalau Anda punya uang 1M, Anda akan investasi. A, orang yang baru mulai usaha
Atau B, Anda akan titipkan kepada orang yang sudah berhasil dan jamin akan memberi keuntungan buat Anda. Anda titipkan ke siapa? B, exactly, firman Tuhan berkata, Matius 25 ayat 28. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ingat, yang punya 1 talenta gak menjalankan, dikasih yang punya 10. 5 jadi 5. 5 tambah 5 jadi 10. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bicara apa? Kepada yang paling bisa dipercaya untuk mengelola, Tuhan akan mempercayakan lebih. Saya tidak akan menyerahkan gereja ini satu hari nanti kepada orang yang tidak bisa menjalankannya dengan nilai yang sama. Ini gereja Tuhan. Saya tidak akan turunkan ke anak saya kalau bukan panggilannya dia. Emangnya kerajaan. Kalau memang Axel, Chloe, Zoe tidak dapat panggilan jadi gembala, saya tidak akan berikan sama mereka. Ini bukan aset, ini pekerjaan Tuhan. Kita harus berikan kepada orang yang punya hati yang sama. Hati buat jiwa-jiwa, hati buat Tuhan, hati buat Indonesia. Tuhan akan percayakan kita kalau kita bisa dipercaya. Apakah Anda sudah mengelola apa yang di tanganmu hari ini dengan baik? Mungkin hari ini Anda dipercayakan Tuhan mengelola perusahaan orang lain. Saya kasih tahu, bertanggung jawablah dalam pekerjaan Anda. Kenapa? Karya Anda menunjukkan siapa Anda. Anda harus tahu bahwa bekerja atau berkarya itu merupakan kesempatan untuk membuktikan diri kita. Kita mampu nggak? Kita bisa dipercaya nggak? Mari lakukan yang terbaik. Jangan pernah punya mental asal-asalan.